Selamat datang di rangkuman episode ke-8 dari Saga Negara Ombak, berjudul Jembatan Pahlawan. Pertarungan sengit di atas jembatan mencapai puncaknya. Naruto, terperangkap dalam sangkar es Haku, cermin kristal es, menyaksikan Sasuke tergeletak tak berdaya. Tubuhnya penuh dengan jarum senbon. Amarah dan kesedihan yang tak tertahankan membuncah di dalam diri Naruto. Matanya yang biru berubah menjadi merah menyala, dengan pupil vertikal seperti seekor rubah. Cakra Kyuubi, si rubah ekor 9 yang tersegel di dalam dirinya, mulai bocor, menyelimuti tubuhnya dengan aura merah yang mendidih. Haku, yang tadinya merasa di atas angin, kini terkejut merasakan kekuatan dahsyat yang meluap dari Naruto. Gerakan Naruto menjadi liar, buas, dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setiap serangan Naruto dipenuhi kekuatan destruktif yang murni. Cermin es Haku, yang sebelumnya tak bisa ditembus, mulai retak di bawah gempuran Naruto yang membabi buta. Haku terlempar. Topengnya pecah, memperlihatkan wajahnya yang penuh ketakutan dan keheranan. Dengan satu pukulan telak, Naruto menghantam Haku hingga terkapar. Saat Naruto bersiap melancarkan serangan terakhir, ia berhenti. Di hadapannya, terbaring seorang anak laki-laki yang seumuran dengannya. Wajahnya yang lembut kini penuh luka. Naruto tersadar, anak laki-laki ini bukanlah monster, melainkan seseorang yang bertarung demi orang yang berharga baginya. Sama seperti Naruto yang bertarung untuk melindungi Sasuke dan timnya. Topeng kebencian yang Naruto kenakan luruh, digantikan oleh pemahaman yang menyakitkan. Haku menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia adalah seorang anak dengan Kekkei Genkai, kemampuan khusus yang ditakuti di desanya. Karena kekuatannya, ayahnya sendiri mencoba membunuhnya. Dalam keputusasaan, Haku tanpa sadar menggunakan kekuatannya untuk membela diri, yang justru berakhir dengan kematian keluarganya. Ia menjadi yatim piatu yang dibuang, dianggap sebagai monster. Di tengah keputusasaan itulah Zabuza Momochi menemukannya. Zabuza tidak melihatnya sebagai monster, melainkan sebagai alat yang berguna. Bagi Haku, itu sudah lebih dari cukup. Diberi tujuan oleh Zabuza adalah satu-satunya alasan hidupnya. Ia meminta Naruto untuk mengakhiri hidupnya, karena ia telah gagal sebagai alat Zabuza. Di sisi lain, Kakashi berhasil menjepit Zabuza dengan anjing-anjing ninjanya. Saat Kakashi bersiap mengeksekusi Zabuza dengan Chidori, sebuah bayangan melesat. Haku, dengan sisa tenaganya, melompat ke depan Zabuza, menerima serangan Chidori yang mematikan itu tepat di jantungnya. Darah menyembur, dan Haku ambruk di pelukan Zabuza. Ia telah memenuhi tujuan terakhirnya, menjadi perisai bagi tuannya. Zabuza, dengan sinis, hanya menendang tubuh Haku dan menganggapnya sebagai alat yang rusak. Naruto, yang melihat semua ini, meledak dalam amarah. Ia berteriak pada Zabuza, mempertanyakan ketidakpeduliannya terhadap seseorang yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Apakah dia tidak berarti apa-apa bagimu? Dia mencintaimu, dia hidup untukmu dan mati untukmu. Kata-kata Naruto menusuk Zabuza lebih dalam dari pedang manapun. Di tengah pertarungan, Geita, sang taipan kejam yang menyewa Zabuza, muncul bersama ratusan preman. Ia menyatakan bahwa Zabuza terlalu mahal dan berencana membunuhnya di sana bersama para ninja Konoha. Geita kemudian menendang wajah Haku yang sudah tak bernyawa. Sebuah tindakan yang memicu sesuatu dalam diri Zabuza. Air mata mulai mengalir di pipi Zabuza, bercampur dengan darah. Ia akhirnya mengakui perasaannya. Nah, kata-katamu memotongku lebih dalam dari pisau manapun. Zabuza menyadari bahwa Haku lebih dari sekadar alat. Dia adalah seseorang yang berharga. Dengan kunai di mulutnya, Zabuza yang sudah terluka parah menerjang kerumunan preman Geita seorang diri. Ia menebas semua yang menghalangi jalannya, mengabaikan puluhan pedang yang menusuk tubuhnya. Ia hanya punya satu tujuan, Geita. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Zabuza berhasil mencapai Geita dan menebas lehernya, mengakhiri tiraninya selamanya. Tubuh Zabuza yang penuh luka akhirnya roboh, diambang kematian. Ia meminta Kakashi untuk membawanya ke sisi Haku. Salju mulai turun dengan lembut, seolah langit ikut menangisi nasib mereka. Zabuza menatap wajah Haku untuk terakhir kalinya. Haku, apakah ini kau? Apakah kau menangis untukku? Bisiknya. Ia berharap bisa pergi ke tempat yang sama dengan Haku setelah ini. Dengan senyum tipis, Zabuza Momochi, sang iblis dari kabut tersembunyi, menghembuskan napas terakhirnya di samping orang yang paling setia padanya. Para penduduk desa, yang dipimpin oleh Inari, akhirnya memberanikan diri dan muncul untuk membantu mengusir sisa preman Geita. Pertarungan panjang di negara ombak akhirnya berakhir.
Jembatan yang menjadi saksi bisu pertarungan, pengorbanan, dan air mata itu akhirnya selesai dibangun. Tazuna memutuskan untuk menamainya Jembatan Agung Naruto. Nama itu bukan hanya untuk menghormati sang pahlawan muda yang menginspirasi mereka, tetapi juga sebagai simbol harapan baru yang lahir dari luka dan pengorbanan, sebuah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang kelam dengan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang.